dia usaha air mineral, tapi air mineralnya itu beda-beda bentuknya tergantung pesanan. Nah, balik berarti dia pakainya job order. Misalkan ada PTA minta dibuatkan air mineral isinya cuma 200 ml, pakai botolnya kecil. Lalu ada lagi yang perusahaan lain minta botolnya itu bentuknya misalkan kayak kayak pouch gitu misalkan ya, jadi dia dalam pouch kayak misalkan isi ulangnya kecap misalkan ya, kayak pouch seperti itu, atau isi ulangnya minyak gitu, jadi dibuatkan misalkan tuh pakai berarti job order, jadi khusus seperti itu ya. Tapi kalau dia berproduksinya dia berproduksinya mempunyai produk ada dalam gelas sama ada dalam botol botol yang setengah literan sama 1 literan. Itu pakainya apa balik lagi, dia berproduksinya berdasarkan pesanan atau enggak, atau dia terus menerus, jadi dibikin yang dalam gelas, bikin yang dalam botol 500 ml, bikin yang dalam 1 liter terus saja. Iya terus, berarti dia pakainya proses costing ya gitu. Nah, proses costing ini biasanya untuk produk tadi dia tuh terus ya, jadi dia tidak pakai pesanan spesial. Baik, nah proses costing system ini bedanya tadi ya, kalau di dalam job order itu kita membuat kemarin kartu biaya. Ya, jadi setiap pesanan dibuatkan 1 kartu biayanya. Nah, kalau proses costing dia tidak pakai kartu biaya, tapi dia pakai yang namanya departemen. Ya, jadi nanti dia biasanya kalau proses costing itu dia produknya tadi homogen, massal, dikerjakannya by proses, ya berdasarkan proses. Misalkan gini, misalkan pertama misalkan membuat produknya adalah baju misalkan ya. Baju pertama kainnya diambil dari gudang, kemudian dimasukkan ke bagian pemotongan. Jadi di situ ada karyawan tugas motong doang. Selesai dipotong kainnya, nanti dipindah ke orang yang bagiannya adalah ngobras. Dia kerjanya ngobras doang. Lalu pindah lagi ke bagian yang jahit. Bagiannya dia cuma jahit terus sampai selesai dijahit. Lalu bagian terakhir, bagian masang kancing. Lalu yang paling ujung adalah packing. Itu biasanya proses costing begitu. Jadi orangnya mengerjakan satu hal tertentu, atau bisa 1 orang atau 1 kelompok orang ya. Nah, sehingga tadi dibilang di dalam proses costing itu dibagi berdasarkan departemen atau bagian ya. Jadi dia di sana pusat biayanya itu adalah berdasarkan departemen. Sehingga bagaimana bedanya? Kalau kemarin job order itu semua biayanya dimasukkan baik material, labor dan overhead dimasukkan ke 1 job tertentu, maka materials, labor, dan overhead itu akan diberikan pemotongan. Ada materialsnya, ada labornya, ada overheadnya. Selesai, kemudian dia masuk ke bagian tadi diobras. Bu, diobras emang ada materialsnya? Ada. Bahan yang sudah selesai dipotong oleh bagian pemotongan, ya. Jadi di bagian pemotongan itu akan menjadi barang jadi. Barang jadinya bagian pemotongan akan menjadi bahan baku, jadi materialsnya bagian obras yang belum diobras. Selesai itu kan dia ngobras. Selesai kainnya sudah diobras, masuk ke bagian penjahitan. Berarti di bagian penjahitan ada nggak Bu materialsnya? Ada. Yaitu semua kain yang sudah diobras itu adalah bahan bakunya bagian jahit. Masuk, dijahit sampai selesai. Jadi barang jadinya bagian jahit akan jadi bahan baku bagian pemasangan kancing. Kenapa disebut bahan baku? Karena dia, balik lagi materials. Kenapa disebut materials? Karena dia belum dipasang kancingnya. Begitu ya. Jadi di
lihat bagaimana sih akuntansinya untuk proses costing ini. Ya, sebetulnya intinya masih sama, jurnalnya masih sama. Cuma di sini yang akan berbeda adalah tadi kita punya departemen-departemen. Ya, misalkan, jadi kita harus tahu ini departemennya departemen mana. Departemen pertama, departemen berikutnya, atau departemen terakhir. Ya, intinya dibedakannya menjadi 3 itu. Ya, karena nanti perlakuannya apakah departemen pertama, berikutnya, atau terakhir ini berbeda. Ya, berikutnya ini maksudnya apa? Departemen berikutnya ini adalah departemen 2. Kalau misalnya 3 departemen, berarti departemen berikutnya adalah cuma departemen 2. Departemen akhir, departemen 3. Tapi kalau departemennya tadi ada 5, maka departemen berikutnya adalah departemen berapa? Kalau punya 5 departemen. Kira-kira. Kalau punya 5 departemen, berarti yang namanya departemen berikutnya adalah departemen berapa? Halo? Ada menyimak enggak? Nyimak, Bu. Ya, departemen berikutnya departemen berapa? Kalau dia punya 5 departemen. Misalkan tadi perusahaan konveksi ada yang motong, yang ngobras, yang jahit, pasang kancing, dan packing. Berarti yang disebut dengan departemen berikutnya adalah departemen mana? 2, 3, 4 ya, Bu? 2, 3, dan 4. Ya, jadi departemen yang kedua dan berikutnya sebelum yang terakhir itu adalah departemen berikutnya. Kenapa kamu perlu paham ini? Karena nanti perlakuan akuntansinya untuk setiap departemen ini berbeda. Ya, yang dibedakan adalah departemen pertama, departemen berikutnya, dan departemen akhir. Intinya 3 itu. Ya. Oke. Kemudian yang menjadi catatan lagi adalah ya nanti ada metodenya itu adalah asumsi biayanya ada 2, dengan FIFO dan dengan average. Ya, jadi sebelum kita masuk ya di sini ada 2 asumsi biayanya dengan FIFO dan average. FIFO berarti first in first out, ya kan? Kalau average berarti pakai biaya rata-rata, ya. Jadi kita akan lihat bedanya di mana, ya, sambil jalan kamu supaya kebayang. Kalau FIFO itu berarti dia memasukkan apa, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya nanti adalah kita masuk dulu pencatatannya dulu jadi ya. Akuntansi untuk bahan bakunya. Ya, tadi ingat bahan baku di sini adalah kalau di departemen pertama maka dia benar-benar nanti namanya materialsnya itu benar-benar yang dari gudang. Ya enggak? Dari gudang tadi kain gelondongan masuk ke departemen pemotongan. Berarti materialsnya ya kain tadi yang gelondongan. Tapi kalau departemen kedua, departemen obras, maka yang namanya materialsnya itu adalah kain yang sudah dipotong. Ya, itu konsepnya. Oke. Sekarang di departemen di sini dicontohkan misalkan ada American Chair Company, dia menggunakan proses cost system. Ya. Kemudian dia punya departemennya itu adalah 2 departemen. Ya, cutting and assembly. Ya. Di sini dia di departemen pertama dia bilang kayunya itu dipotong, kemudian di departemen kedua dirakit. Ya. Selesai. Nah, di sini dia bilang pada satu periode
di situ adalah di awal selama bulan Januari direct materials-nya terjadi 13.608 ya, yang digunakan di departemen pemotongan. Kemudian di departemen assembly dia menggunakan materialsnya 7296. Berarti di sini logikanya adalah di departemen assembly yang namanya materialsnya itu adalah materials yang dari departemen sebelumnya. Ya. Di sini ada 13608 dan 7296 digunakan di dua departemen ini, maka kita lihat jurnalnya WIP Departemen Cutting dan WIP Departemen Assembly, lalu di kreditnya Materials. Kalau kemarin di job order kita pakainya WIP job 1, WIP job 2. Ya, karena masing-masing per job. Gitu. Oke? Paham ya? Di sini logikanya hanya dia masuknya ke departemen mana. Ya. Kemudian labor. Ya. Untuk labor sama. Labor yang digunakan dia akan masuk ke WIP. Ingat, ya kan? Nah, WIP-nya WIP di departemen mana? Ini misalkan di sini tarif gaji upah itu adalah $10 per jam. Ya. Kemudian selama Januari itu ada di departemen cutting-nya itu $5.000 dan di departemen assembly $9.210 untuk terkait dengan labor. Maka jurnalnya gimana? WIP cutting department 5.000, WIP assembly department 9.210, lalu payroll 14.210. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah overhead. Ya. Nah, overhead yang terjadi sama FOH control pada misalkan dia bayar hutang, kemudian akumulasi depresiasi, asuransi jatuh tempo, di sini indirect materials, kemudian indirect labor, di sini jurnalnya sama, ya kan? Kemudian dibebankan, waktu dibebankan, kita lihat masuk ke FOH applied, masuk ke masing-masing departemen, WIP cutting department, WIP assembly department, ya besarnya sebesar ini. Ini kalau nanya, Bu, ini angkanya dari mana? Ini adalah angkanya adalah sudah di given. Ya, ini untuk jurnalnya dulu. Oke, ya. Sampai sini paham, bisa dibayangkan bedanya ya. Jadi masing-masing itu adalah ke departemen apa. Kalau kemarin masing-masing masuknya ke job mana. Oke? Sampai sini bisa ngikutin? Bisa, Bu. Oke. Nah, setelah itu tadi kalau di job order itu, setiap job kita buat apa kemarin namanya? Kartu biaya, ya kan? Job cost sheet. Nah, kalau di proses costing, di setiap departemen, tadi kan ada biayanya, ya kan? Di departemen pemotongan, tadi ada bahan bakunya, ada upah yang memotong, ada overhead dari depresiasinya lah dan sebagainya, dari departemen pemotongan. Maka di setiap departemen bukan namanya kartu biaya, tapi namanya adalah cost of production report. Ya, kalau di buku saya nanti itu contohnya ada di halaman 102. Ya, itu adalah cost of production report. Nah, untuk membuat ini bagaimana caranya? Di sini ada hitungan-hitungannya. Ya. Yang pertama, tadi kita akan masuk, kita belajarnya yang FIFO dulu. Apa sih FIFO itu? FIFO itu first in, first out, ya kan? Di mana kalau dalam FIFO itu dia memperhitungkan ya. Kemudian yang kedua, kita menghitung yang namanya unit equivalent. Ya. Apa sih unit equivalent? Ya, ini kemudian nih. Apa sih unit equivalent? Unit equivalent itu adalah unit yang setara. Ya.
Gini maksudnya. Tadi kita itu memproduksinya ada beberapa departemen, ya kan? Departemen pemotongan, oplas, jahit, kemudian kancing, kemudian departemen packing, selesai. Nah, di setiap departemen itu tadi, nanti kan ada prosesnya. Departemen pemotongan, kain masuk, dipotong. Ya kan? Kemudian nanti kan masih ada di akhir bulan tadi, misalkan di bulan Januari ngerjakan sekian potong. Lalu di akhir bulan ada yang nggak selesai. Nah, yang nggak selesai ini itu ada misalkan, kok bisa Bu, kainnya dipotong nggak selesai? Iya, misalkan gini, jadi satu baju itu kan ada potongan untuk badannya, sama tangannya, sama kerahnya misalkan, dan kantong. Pada akhir bulan, hari terakhir itu, saya itu motong pas sampai jam 5 sore, itu baru motong bagian badannya doang. Berarti kan masih kurang motong untuk kantong, baju, kantong, tangan, kerah. Ya nggak? Ya kan? Sehingga tadi itu adalah terserapnya sudah berapa. Nah, di sini itu cara mencari unitnya itu, untuk mencari berapa unit yang sudah terserap, itu dia namanya pakainya unit ekuivalen. Jadi jumlah sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk. Ya, karena ini hipotetikal, jadi bukan benerannya, bukan unit secara fisik, cuman dalam hitungannya aja, maka dia disebut dengan equivalent unit. Ya, baik, sekali lagi, equivalent unit itu apa sih? Jumlah sumber daya, materials, labor, dan overhead yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produknya dalam satu departemen. Karena dia bukan yang secara fisiknya, maka disebut dengan equivalent unit. Contohnya gimana? Ya, nih, terdapat 3 unit dalam persediaan akhir yang masing-masing memerlukan sepertiga materials, maka equivalentnya unitnya itu berapa? Bu, maksudnya gimana sih Bu? Ini ada 3 unit di persediaan akhir yang memerlukan sepertiga material untuk menyelesaikan. Tadi contohnya, sudah hari terakhir 31 Januari, jam 5, saya baru selesai motong kain untuk badannya 3 unit. Berarti itu belum selesai, ya enggak? Nah, dia itu masih memerlukan apa lagi? Masih memerlukan tangan, memerlukan kantong, memerlukan kerah. Memerlukannya berapa meter lagi materialsnya? Sepertiga bagian lagi, misalkan. Nah, sepertiga itu berarti itu setara dengan kalau bikin baju berapa? Kalau untuk bikin satu unit itu sama dengan berapa? Ya kan? Karena saya tadi kainnya, bajunya itu yang belum selesai 3. Masing-masing butuh kain sepertiga lagi. Berarti dia setara, kainnya itu nanti materialsnya setara dengan 1 unit. Paham sampai sini? Maksudnya? Bisa dibayangin nggak? Atau masih bingung? Masih bingung, Bu. Masih bingung? Oke, ya. Jadi, yang namanya unit ekuivalen adalah tadi jumlah sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk, ya definisinya. Ya. Nah, kenapa saya menghitung ini? Karena nanti kita akan melihat unit ekuivalennya yang diperlukan dalam satu departemen itu berapa. Ya. Gitu. Oke. Misalnya materials, ya, untuk materials. Misalkan tadi di sini dibilang nih contohnya. Di dalam persediaan akhir terdapat 3 unit barang yang belum selesai. Maksudnya gimana, Bu? Di dalam departemen pemotongan, waktu hari terakhir kerja, ternyata kainnya tadi baru dipotong bagian badannya. Berarti udah selesai belum? Belum. Berarti namanya itu apa? Work in process. Ya enggak? Kan belum selesai. Nah, untuk menyelesaikan itu, dia butuh bahan bakunya berapa lagi? Ini ada 3. Jadi kalau yang namanya
kalau kamu tahu bayangkan di dalam pabrik, orang motongnya itu nggak satu-satu, tapi dia pakai ada mesin, kainnya itu ditumpuk, ya nggak? Kemudian mesinnya jalan tuh, motong mesin gunting pemotongnya. Jadi langsung jadinya misalkan tadi 3 atau langsung 10 tumpuk kainnya langsung. Maka bisa jadi waktu di akhir tadi di tanggal 31 dia mesinnya baru selesai motong bagian badan. Berarti kan belum selesai itu. Nah, untuk menyelesaikannya butuh apa lagi tadi? Butuh mesin, butuh kain untuk yang dipotong untuk bagian tangannya, untuk kerahnya, untuk kantongnya. Baru jadi satu. Nah, tangan, kantong, dan kerah tadi itu butuh kainnya berapa meter? 1/3 dari satu. Misalkan materialsnya itu 1 unit, maka dia tinggal 1/3 lagi butuhnya, 1/3 unit lagi. Paham? Ya, sehingga karena saya tinggal tadi punya bahan yang baru dipotong badannya baru 3, berarti kalau masing-masing butuh 1/3 bagian, berarti 1/3 itu dikalikan 3 itu setara dengan 1 bagian untuk jadi 1 unit barang. Paham? Maksudnya? Paham, Bu. Paham. Yang lain paham? Karena kamu harus paham ini dulu definisinya. Kalau enggak nanti kamu tambah bingung. Ya. Jadi bisa dibayangkan gitu. Nah, berarti kalau gitu, Bu, kalau gitu untuk lebarnya gimana? Sama lebarnya ngitungnya. Butuhnya berapa bagian lagi, Bu? Lebarnya misalkan untuk motong satu baju, satu set komponen baju tadi, tangan, badan, kerah, sama kantong, itu misalkan butuhnya waktunya untuk motong satu itu butuh 1 jam. Sekarang baru jadi motongnya itu adalah badan doang. Yang lainnya ini butuhnya misalkan berapa jam? Oh, butuhnya 1/2 jam, Bu, untuk motong yang bagian kantong, kerah, dan tangan. Berarti kalau misalnya masih ada 3 unit, itu saya butuhnya adalah 1,5 jam. Ya nggak? Ya kan? Nah, 1,5 jam ini setara dengan kalau saya bikin 1 baju, butuhnya berapa? 1 jam. Berarti dia ekuivalen dengan berapa baju? Waktu yang dibutuhkan untuk memotong berapa baju? Kira-kira? 1,5 baju ya, Bu. 1,5 baju, gitu. Ya, jadi itu unit ekuivalennya, setara dengan berapa kalau jadi unit barang. Oke? Sekarang saya mau kamu sambil lihat halaman 100 di buku. Di buku saya, di sana ada tabel pertama. Ada nggak di halaman 100 bukumu, tabel pertama? Isinya kayak gitu. Oke? Ya, kita mulai dengan proses cost system dengan FIFO. Ya. Di departemen pertama. Ya. Ini perlu ditekankan ini departemen pertama karena tadi beda departemen pertama, departemen berikutnya dan departemen terakhir. Ya, 3. Ini departemen pertama. Oke. Di departemen pertama di situ ada data ya. Sorry, ini ada departemen cutting dan assembly. Dia cuma 2 departemen ya. Work in process di awal, persediaan awalnya 100 unit. Ya, di Januari. Kemudian, unit started in the process in cutting department. Unit yang mulai dikerjakan di cutting department itu ada 600. Ya. Unit transfer to assembly department ada 500. Artinya apa? Ya, di sini berarti sudah selesai dipotong, dia dipindah ke departemen berikutnya. Ada berapa unit? 500 unit. Ya. Kemudian unit receive from cutting department sama berarti 500. Ya kan? Karena ini datanya assembly. Kemudian unit transfer to finished goods inventory. Selesai di assembly, dia cuma punya 2 departemen. Di sini contohnya langsung ke persediaan akhir
Unit yang ditransfer 580. Sekarang unit ending inventory 200. 200 di cutting, 100 di assembly. Dari mana ngitungnya? Lihat dari sini. Persediaan awal 100. Unit yang diproses 600. Berarti 700 ya? Ya nggak? Iya, Bu. Ya kan? Nih, saya punya ini departemen cutting. Ada WIP awal. WIP awal maksudnya apa? Kalau ini bulan Januari. Berarti sisa yang sampai tanggal 31 Agustus, bajunya belum lengkap kepotong bagian-bagiannya, itu ada 100 unit. Sepaham? Ya. Kemudian yang dimulai diproses di bulan itu saja, di bulan Januari di departemen cutting, itu ada 600. Beda lagi berarti. Selama bulan Januari, ada yang masuk baru 600. Berarti totalnya masuk 700. Dari 700 yang masuk, yang selesai dipotong lengkap, sampai akhirnya bisa dipindah ke departemen assembly, ada 500. Kalau gitu berapa persediaan akhirnya? 700 kurangin 500, 200. Oke? Departemen assembly. Ya. Persediaan awalnya 180. Kemudian diterima dari departemen pertama 500, 680. Kemudian ditransfer ke gudang barang jadi 580. Berarti berapa saldo akhirnya? 100. Oke? Paham ya? Oke, berikutnya di situ di buku dibilang Departmental Supervisor reports bahwa ending WIP inventory, ya, ending WIP inventory nih yang di departemen cutting ada 200 dan assembly ada 100, itu adalah baru 60% selesai terkait dengan materials. Ya. Dan di assembly sudah 100% selesai di materials. Maksudnya apa, Bu? Berarti yang di bagian cutting itu bahan bakunya itu baru kepotong misalkan badannya doang tadi, itu 60%-nya. Berarti masih kurang berapa persen? 40% lagi kerja supaya jadi 1 unit. Paham? Ya. Kalau di departemen assembly, persediaan akhirnya yang 100 unit ini sudah selesai terkait dengan bahan bakunya. Sini 100%. Berarti butuh berapa lagi? 0 bahan bakunya. Ya. Ending tuh. Ya. Itu ini inventory 20% complete with respect to labor. Nah, tadi yang kain yang sudah dipotong tadi itu baru dibayar upahnya 20%. Berarti masih ada beban 80% terkait upah. Oke, di departemen cutting. Di departemen assembly dia 70. Lalu terkait dengan FOH, ya, endingnya itu baru selesai 40%. Berarti masih kurang 60%. Di cutting itu 70%. Berarti masih kurang 30%. Oke? Ya, ini data awal. Kemudian kita menghitung di sana ada data ending, di sini ada data ending inventory, kemudian ada data beginning inventory. Nih, ya. Assume that the cost of production report from the preceding month, Desember berarti bulan sebelumnya, mengindikasikan persediaan akhir bulan Desember, berarti persediaan awal bulan Januari itu 80% terkait dengan materials di cutting department, 40% terkait dengan materials di assembly. Ya, tadi datanya yang ini 100 sama 180 ya, WIP awal. Ini dibilang baru selesai 40% materialsnya, 80% materialsnya departemen cutting dan 40% terkait dengan assembly. Kemudian terkait dengan labor 40%
di cutting dan 20% di assembly. Terkait dengan FOH, 60% di cutting, 20% di assembly. Ini persediaan awal. Kemudian ada data lagi, data biaya. Ya, di buku ada data biaya di cutting dan di assembly. Ya, di sini terkait dengan persediaan awal, ini datanya, materialsnya 1692, 400, dan 796 untuk FOH. Kemudian biaya yang ditambahkan selama periode, material 13608, lebar 5000, dan 7904. Di assembly sekian. Ya. Nah, sekarang kita mau menghitung unit ekuivalennya. Oke, kamu perhatikan, tolong dilihat halaman 101. Ya, saya akan jelaskan, kamu mungkin kasih catatan di situ. Ya, cara ngitungnya gimana? Unit ekuivalen. Ya, nah di sana ada unit ekuivalen added cost added in the current period. Equivalent unit in beginning inventory 20. 20 dari mana, Bu? Ya, kita balik ke sini. Di sini ada WIP 100. Ya kan? Dari WIP 100 ini, materialsnya tadi baru selesai berapa persen di Januari? Sorry, ini kan persediaan awal. Di Desember baru selesai 80%. Berarti kurang berapa persen supaya jadi 1 unit? 20%. 20%. Maka di sini kamu lihat, ini 20 unitnya. Dari mana? 100 unit di sini. Sorry, mana? 100 unit WIP beginning dikalikan 20%. Ya, di sini dibilang persediaan awal, ya kan? Beginning inventory 80% complete to materials. Berarti yang belum selesainya berapa? 20%. 20% kalikan 100 unit setara dengan 20 unit. Oke. Kemudian labor 60. Dari mana 60? Kita lihat. Tadi kan WIP-nya awalnya 100 unit kan? Ya kan? 100 unit, kemudian labor, lihat. Ya, terkait dengan labor mana? Ini, inventory 40% complete as to labor. Persediaan awal baru selesai bayar upahnya 40%. Berarti untuk menyelesaikannya kurang 60%. Makanya 60% kalikan 100 unit dapat 60 unit. Overhead 40. Dari mana? Dari sini dibilang. Overhead-nya selesai 60%. Berarti kurang berapa persen? 40%. Bisa paham? Atau ada yang mau tanya, dari mana angka-angka ini? Ibu izin tanya, Bu. Ya, bisa. Jadi ekuivalen itu kayak sisanya gitu ya, Bu? Untuk persediaan awal, ya, ingat, kita lagi masuk metodenya FIFO, ya. Kamu bikin catatan. Metode FIFO, persediaan awal dikalikan persentase yang belum. Kenapa? Karena di dalam periode ini kita mau selesaikan, berarti kalikan yang belum. Oke? Jadi ini 20% itu adalah persentase yang belum tadi di awal kalikan unitnya. Sama. Oke? Ya, bisa? Iya, Bu, paham. Masih, Bu. Oke. Sudah ya yang lain? Nah, sekarang di sini ada equivalent unit started and completed during the current period. 400, 400, 400. Dari mana ini? Oke, kita lihat. Ya. Nah, tadi. Nah, started and completed. Kita tadi unit started 600. Kemudian unit yang ditransfer 500. Kita mulainya 600, 500 selesai ditransfer ke departemen berikutnya.
Padahal kita punya persediaan awal 100. Artinya apa? 500 ini logikanya adalah terdiri dari 100 dari yang unit yang diselesaikan dari yang persediaan awal, kemudian 400 yang benar-benar diselesaikan dan dimulai di periode itu. Paham logikanya? Paham. Jadi makanya di sini ada 400. Di sini bunyinya adalah unit started and completed during the current period. 400. Dari mana? 500 yang ditransfer ke departemen berikutnya dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan persediaan awal. 500 yang ditransfer ke departemen berikutnya dikurangi persediaan awal 100. Berarti yang benar-benar dimulai dan diselesaikan di periode ini di Januari adalah cuma 400. Oke? Ya. Kemudian yang berikutnya adalah equivalent unit in ending inventory 120 dari mana? Lihat datanya. Kita punya ending inventory-nya 200 ya. 200 kemudian dibilang Departmental Supervisor Report ending WIP ya, adalah 60% complete with respect to materials in cutting department. Akhir bulan selesai 60% dari ending. Maka langsung persediaan akhir 200 kalikan 60. Dapat 120. Ya, jadi kuncinya adalah untuk persediaan awal kalikan dengan persentase yang belum, betul. Untuk persediaan akhir, namanya persediaan akhir, berarti di akhir yang sudah selesai berapa? Maka kalikan ending inventory, kalikan persentase yang sudah dikerjakan. Kenapa yang sudah? Karena nanti pas bulan berikutnya dikalikan dengan yang belum kayak ini. Ya kan yang sudah dikerjakan di periode itu berapa? Ini kenapa dikalikan yang belum, Bu? Karena di periode ini yang dikerjakan di periode itu berapa? Berarti kan kalikan yang belum. Gitu logikanya. Oke? Ya. Nah, kemudian kalau sudah baru ditotal. Maka unit ekuivalennya itu untuk bulan Januari berapa? Materials totalnya 20 tambah 400 pada 120, total 540. Labor 60, 440. 500, ini 40, 580, 520. Total. Ya, saya sarankan metode FIFO pakai cara ini. Kan lihat cara ini. Sama tapi konsentrasinya cara ini. Ya, cara ini nanti lebih tepat kalau kita pakai metode average. Ya, karena biar kamu nggak bingung. Oke, sampai sini ngitung unit ekuivalen. Ada yang mau tanya dulu? Ya, Adisa silakan. Ibu itu kalau lab sama overhead-nya itu kan tadi kan dia awalnya kan udah selesaiin yang labor itu 40 ya, Bu. Labor itu sebentar di sini ya, inventory 40% labor. Ya, in cutting 20% di assembly. Overhead-nya 60% di cutting. Berarti makanya di sini kan sudah selesai 40%, berarti kurang 60 untuk labor. Kalau untuk overhead kurangnya 40. Coba kita lihat. Benar kan? Iya, berarti yang di beginning inventory kan dikali 60%, terus yang di ending inventory itu 200 dikali 40% gitu ya, Bu. 200 dikali overhead. Iya, yang overhead juga gitu enggak? Overhead, nih lihat. Di sini kan, ini ending inventory ya. Ending inventory 20% complete with respect to labor. Berarti 200 kali 20.
Ending inventory compared with labor in cutting. Iya. Ya kan? Kemudian untuk overhead 40%, berarti 200 kali 40. Ingat, kalau persediaan akhir, kalikan persentase yang sudah selesai ini. Kalau persediaan awal, kalikan kekurangannya. Gitu Adisa. Makanya di sini angkanya tadi, mana Adisa? Nih, 40 kan? 200 kali 20%, 40. Terus 200 kali di sini berapa? 40% harusnya datanya. Ending inventory. Ya, benar. Oke? Oke, Bu. Ada lagi? Ya, ada lagi yang mau tanya? Ya. Prinsipnya agak jelimet. Kamu sudah paham kalau bingung tanya lagi sebelum saya lanjut. Oke? Sudah paham sampai sini? Sampai unit ekuivalen? Paham ya? Jadi ingat, kasih catatan untuk FIFO. Ya, untuk FIFO maka WIP awal kalikan, kan? Beginning inventory kalikan persentase yang apa tadi? Belum. Yang belum. Untuk ending inventory, persediaan akhir dikalikan dengan persentase yang sudah. Iya. Oke ya. Lalu ini tadi cara mencari unit started and completed adalah dari mana? Unit yang ditransfer ke departemen berikutnya dikurangi dengan Persediaan awal. Wow, oke, good. Ya, saya lanjut. Yang berikutnya adalah setelah dapat unit ekuivalen, kita cari berapa cost per unit ekuivalen. Cara nyarinya adalah, nah di sini cost added during the current period dibagi dengan equivalent unit. Dari mana unit cost added during the current period ini? Kita pakai FIFO. Ya, FIFO itu untuk menghitung unit ekuivalennya memperhitungkan persediaan awal. Tadi, nah ini masukkan persediaan awal. Waktu menghitung biayanya, dia hanya menghitung cost during the period. Mana datanya? Ini. Ya, nih di sini ada data persediaan awal, biayanya. Ini cost added during the current period. Kalau kita pakai FIFO, kita cuma pakai datanya ini pembaginya. 13.608 untuk materials, 5.000 untuk labor, FOH 7.904. Ya, jadi biayanya bagi dengan ini. Ini gimana Bu? Ini nggak dihitung. Ya, tidak diperhitungkan waktu mencari cost per unit equivalent. Ini nggak dihitung. Cuma pakai cost added during the current period. Ya. Nah, di sini lihat 13.608 dibagi 540 untuk materials. 5.000 dibagi 500 untuk labor, overhead 7.904 bagi 520. Ya. Sudah sampai sini? Bisa dipahami? Ya. Dia mau tanya sebelum saya pindah? Ya, jadi ingat ini FIFO. Nah, nanti beda nih kalau LIFO. Kalau average. Ya. Yang berikutnya baru membuat a cost of production report. Nah, ini apa namanya? Saya agak susah nih. Kelihatan nggak di sini? Ya. Kamu sebaiknya lihatnya sambil lihat di buku, kasih catatan. Ya. Cost of production report departemen 1 nih, departemen cutting. Ya, kita ngomong departemen 1, mau departemen apapun namanya, tapi departemen 1. Kita lihat, pertama isinya, semuanya departemen isinya 3. Ciri-cirinya apa? Quantity schedule, lalu cost charged to department, lalu cost accounted for as follow. Jadi ini adalah rincian biayanya.
Ya. Pertama, quantity schedule. Isinya apa? Beginning inventory, started in the process, lalu ending inventory. Ya, tadi beginningnya 100, ditambahin 600, jadinya 700, kemudian ditransfer ke departemen berikutnya 500, maka endingnya 200. Kan? Totalnya sama nih. Totalnya 700 sama. Bu, ini ada persentase. Persentase apa, Bu? Persentase tadi datanya. Kita ingat di sini materials, labor, dan overhead. Ada 80, 40, 60, 60, 20, 40. Dari mana? Dari sini. Ya, bisa kecilin dulu. Nih, ini adalah beginning inventory. Persediaannya terkait dengan materials 80%. Kemudian terkait dengan labor 40%. Terkait dengan overhead 20%. Ya, departemen cutting. Nah, di sini 80, 40, 60. Lalu endingnya 60, 20, 40. Sini datanya dibilang ini berarti ini. Sini ya. WP ending 60% materials, kemudian 70% 20% labor, kemudian 40% terkait dengan overhead. Ditulis. Ya, 60, 20, 40. Tulis doang di sini, tapi nanti makainya beda. Ya. Terus ini sekarang data cost charge to the department, data biayanya. Ini sama ini. Dapatnya dari mana? Nih, di sini tadi ada ini biayanya. Ya. Cost dari preceding department 1692, 400 dan 796 untuk materials, labor dan overhead. Kemudian ada cost added during the current period 13608, 500 dan 5000 dan 7904. Ya, itu dimasukkan. Nih. Ini yang beginning inventory-nya, cost-nya, ini yang added during the current period. Masukin. Oke, di total jumlahnya. Nah, kemudian di sini ada equivalent unit. 540, 500, 520. Dari mana? Tadi udah kita hitung. Ingat yang tadi? Yang hitung awal? Sorry. Nah. Ini. Total 540, 500, 520. Ini kan? Masuk di sini. Kemudian sekarang unit cost. Cost per unit. Cost per unit ini metodenya FIFO. Cost per unitnya adalah hanya yang edit dibagi unit ekuivalen tadi. Ya enggak? Dapat ini. Tadi kita hitungannya adalah di ini 13.608 dibagi 540, 5,2. 5.000 bagi 500, 10. 7.904 bagi 520, 15,2. Nih. Oke. Ya, sudah. Total cost per unitnya berapa? Tambahin 25,2 tambah 10 tambah 15,2, 50,4. Ya, ini kelompok kedua mencari ini unit cost dan berapa biaya yang dibebankan ke departemen. Totalnya ini. Nah, sekarang kita melihat yang ketiga adalah alokasinya. Ya, alokasi dari biaya total ini 29.600 itu dialokasikan kemana saja sih? Ya, ini kita lihat. Ini kenapa taunya ini 29.600, ini 29.600. Ini kita mengalokasikan. Pertama, dialokasikan ke unit yang ditransfer ke departemen berikutnya. Tadi contohnya di sini adalah departemen assembly. Ya. Nah, yang ditransfer ke departemen berikutnya ini kita lihat. Dari beginning inventory-nya kan ada. Kan karena 100, kemudian ditransferkan 500. Berarti 500 ini terdiri dari beginning yang 100 ditambah 400 yang during the period tadi ya.
Nah, di sini 100 semuanya unitnya, beginning inventory-nya. Oke, ini 400 yang edit, started and completed, 400. Kemudian ini masing-masing kalikan dengan current persennya. Ingat, kalau persediaan awal kalikan dengan persentase yang apa tadi? Belum. Yang belum. Makanya ini sudah 80 kalikan 20. Ini sudah 40 kalikan 60. Ini sudah 60 kalikan 40. Dapat unit ekuivalennya. Ya kan? Kemudian kalikan dengan cost per unitnya. Materials 25,2. Labor 10. Overhead 15,2. Dapat ini. Ya. Oke, ditambahkan dengan yang tadi awal 3088. Dari mana, Bu? 3088 ini total yang biaya tadi yang nggak dimasukkan. Maka totalnya ini. Ini 4800, yang ini tambah 3088 dapat 20160. Ya. Bukan. Ini totalnya 4800. Nah, 20160 itu adalah started and completed tadi 400 unit. Kalau karena started and completed berarti persentasenya 100%. Sudah selesai. Ya kan? 100%, maka 400 kalikan total biayanya karena sudah selesai semua 50,4. Dapat 20160. Maka berapa biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya? Tambahkan 4800 tambah 20160, 24960. Ya. Kemudian ada ending inventory. Ending inventory-nya tadi nih 200 unit dengan komposisi 60 20 40. 200 unit kalikan persentase yang sudah, ingat persediaan akhir, dapat ini kalikan biaya per unitnya. Dapat 3024, 400 dan 1216, totalnya 4640. Maka total biayanya berapa? 24960 tambah 4640, 29600. Sama dengan ini. Jadi hitungnya kalau kamu benar, pasti nilai ini sama dengan nilai di sini. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya, Departemen 1? Ibu, maaf mau tanya, Bu. Ya. Yang 3088 itu dapat dari mana ya? 3088 ini persediaan awal. Ingat tadi di sini mana ya? Dicari dulu nih. Nah, ini nih. Materials 1892 tambah 400 tambah 796. Ini 3088 totalnya. Ini kan nggak diikutin. Tadi langsung. Dia langsung kan 100 unit langsung ditambahkan di situ. Ini. Oke? Adisa? Bisa dipahami? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Kayaknya minggu depan saya mau offline deh. Bisa nggak? Meskipun jatahnya semester 7, tapi kayaknya saya minggu depan offline. Karena kalau akuntansi biaya itu, kamu benar-benar, kamu tuh harus lihat bukunya, saya ngomong, kamu lihat buku, kamu kasih catatan. Kalau nggak, kamu bingung. Apalagi yang bab proses costing, job order gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya, ini baru Departemen 1. Nanti aplikasinya banyak banget. Belum di Departemen 7, bilir lagi. Kamu harus paham di bab 6 dulu. Ada yang mau tanya, Departemen 1? Nggak ada? Sekarang saya ya. Bu, ini tuh cuman buat laporan yang ini ya, Bu, cutting doang ya, yang assembly belum ya? Belum, iya. Ini lagi mau masuk departemen berikutnya. Iya, Adisa. Ini Departemen 1, karena departemen berikutnya beda. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, jurnal. Ya. Di buku itu
Kalau kamu perhatikan, nah ini jelek nih. Itu di atas tuh, langkah keempat dia ada jurnal. Tadi kan kita udah ngitung nih biayanya, ya kan? Biayanya berapa yang ditransfer ke departemen berikutnya? 24.960 ditransfer ke departemen assembly. Jurnalnya gimana? WIP assembly pada WIP cutting 24.960. Jadi untuk ini asal ini tuh dari mana? Dari hitungan di atas ini tadi. Gitu. Ya, berapa biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya? Ya. Oke. Ya, ini departemen 1. Sekarang saya mau jelaskan departemen berikutnya. Mau 2, kalau dari 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya. Sama. Ya, oke. Sekarang yang berbeda adalah yang perlu kamu perhatikan adalah penghitungan unit ekuivalen. Ya. Di sini kolomnya itu jadinya tambah 1. Ada from preceding department. Kalau tadi departemen 1 nggak ada kan? Langsung materials, labor, dan overhead. Ya nggak? Ya kan? Kemudian caranya sama tapinya. Cuma di sini ada tambahan kolom ini aja. Terus ini unit ekuivalen di beginning inventory. Ini ada 0, 108, 144, 144. Dari mana? Dari mana coba? Dari? Yang ingat? FIFO, metode FIFO, ingat? Persediaan awal dikalikan persentase yang belum. Persentase yang belum, betul. Di sini tadi ya, ini persediaan awalnya ini departemen kedua nih ya. Departemen kedua itu nih, assembly kan dicontoh di sini. Persediaannya awalnya berapa? 180 unit. Yang belum berapa? Ikan ini tadi. Ya. Assembly terkait dengan materials. Ya, berarti 40%. Kemudian terkait dengan labor itu adalah 20%. Dan terkait dengan overhead itu adalah 20%. Makanya di sini berapa tuh tadi? 108. Kan 180 kalikan persentasenya masing-masing. Ya, from preceding department kok nggak ada, Bu? Nggak ada. Ya, karena nggak ada from preceding department-nya itu, dia beginning inventory-nya nggak ada. Hanya ada ini. Oke? Nah, kemudian ini. Equivalent unit started and completed during the current period. Dapat dari mana angka 400 ini? Coba. Dari mana angka 400-nya? Di assembly. Ingat nggak? Gimana cara ngitungnya? Itu yang Bu, assembly yang 500 dikurangin yang persediaan awal 100, jadinya 400 yang untuk periode ini, Bu. Assembly mana? Nurul. Yang di awal tadi loh, Bu, yang unit transfer assembly departemen itu 500. Terus yang persediaan awalnya 100 yang di assembly. Yang paling awal banget, Bu. Kan yang sekarang 400 kan ya, Bu? Nurul. Rumusnya tadi apa, Rul? Mencari unit started and completed during the current period. Oh, yang persediaan yang ditransfer ke departemen lain 500. Terus yang awalnya 100, Bu. Rul, yang ditransfer ke departemen lainnya berapa, Rul? 500. Benar, Rul. 540, Bu. Kan ini assembly, Rul. Oh iya, 580, Bu. 580 nih. Unit transfer to departemen. Oh iya. Salah baca, Bu. Kan? Tuh.
departemen lainnya finished goods. Karena dia cuma punya 2 departemen, berarti pasti yang terakhirnya finished goods. Oke, 580. 580 dikurangi dengan WIP awal 180. Jadi dapatnya 400 juga. Kebetulan angkanya sama. Oke, ya. Jangan nyebrang ya, Rul. Iya Bu, salah baca. Oke, ya. Yang lain paham ya? Asalnya dari mana? 400 ini. Oke. Nah, yang berikutnya ending inventory. Nah, ingat ending inventory adalah caranya gimana tadi kalau ending inventory? Kalikan persediaan akhir dikali persentase yang sudah. dengan persentase yang Sudah. Ingat, kalau ini berarti kan lihat kan 100 70. Dari mana? Dari mana ya datanya tuh ada di sini. Ya, assembly, lihat. Assembly adalah 40%, ya kan? Untuk ini persediaan awal ya, sorry. Nih. Ending inventory di assembly 100% materials, kemudian untuk labor 70%, kemudian untuk overhead 70%. Ya, maka 100 kali 100 materialsnya. 100 kali 70%, 70 untuk labor. 100 kali 70. Lihat angkanya. Mana nih? Sorry. Kan ini. Ya. Oke. Lalu di total 600, 608, 614, 614. Kemudian setelah ini langkah kedua mencari berapa? Cost per unit untuk unit equivalent. Caranya cost added during the current period dibagi dengan unit equivalentnya. Cost added during the current period-nya dari mana? Nih, from preceding department ada 24960. Dari mana ini tadi? Dari yang kamu jurnal tadi nih. Nih, 24960. Ini di dalam jurnal ini. Ya. Kemudian kalau yang lainnya dari mana? Dari sebentar. Ini. Ya. 7296 9210 11052. Oke, mana nih hitungannya? Ini tadi kita sampai sini. Ya. Sudah sampai sini? Paham ya? Maaf Ibu, saya mau bicara. Ya, tadi saya baru join jam 9 Ibu karena mati lampu dan wifi juga pada mati kan Ibu ya. Saya juga nggak ada data. Maaf ya Ibu. Oke, nggak apa-apa, Rik. Kamu berarti belum absen ya? Iya, belum absen Bu. Ya, nanti absennya ya. Oke. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Yang lain sampai langkah 2 ini untuk departemen berikutnya. Ada mau tanya? Ibu izin bertanya. Ya. Ini kan yang tadi ngitung itu ada from preceding departemen, material, labor, sama overhead kan Bu. Yang tadi kan dihitung-hitung itu material sama labor sama overheadnya. Nah kalau from preceding departemennya itu cara ngitungnya itu sama kayak assembly atau dari cutting Bu? Datanya ini yang nih 24960 itu dapatnya dari mana? Dari data yang tadi departemen 1. Ini kan kita udah ngitung. Bisa gedein ya. Nih 24960. Total cost yang ditransfer ke departemen assembly dari departemen cutting. Ini dia data biayanya. Oke? Yang itu Bu, yang tadi ngitung-ngitung Bu, bukan yang itu. Oh, unit equivalent-nya. Iya. Nah, ini Bu 400-nya. 400-nya sama cara ngitungnya. Kan di sini equivalent unit started and completed during the current period. Sama cara ngitungnya. Oke. Kemudian equivalent unit in ending inventory-nya dia sama dengan materials.
Oh, berarti sama kayak maksudnya ini semuanya kayak material ya, Bu? Patokannya material kalau buat PSDing. Patokannya, iya betul. Patokannya materials. Oke, makasih Ibu. Oke, Lia. Ya. Yang lain paham ya? Jadi yang from preceding department, cara mencari unit equivalent, dia sama dengan materials. Oke? Ya. Sudah dapat cost per unitnya ini. Lalu langkah berikutnya adalah kita membuat job cost sheet-nya, production cost-nya. Ya. Ini production cost-nya, saya besarkan, nggak bisa. Ini. Nah, di sini kita lihat, ini departemen berikutnya. Ya. Ini cara ngisinya sama tadi, persediaan awal, barang yang ditambahkan, lalu yang ditransfer ke departemen berikutnya, persediaan akhir. Ini persentasenya sama, masukkan. Beginning inventory-nya, masukkan. Ya. From preceding department, totalnya sama, ini sama. Tadi equivalent unitnya sama, cost per unitnya berarti ini aja cost edit dibagi dengan unit equivalent. Ya. Nih, tapinya di sini jadinya ada 4. Ya enggak? Tadi kan cuma 3 ya, kalau yang di departemen 1. Kalau departemen berikutnya, itu pasti ada 4. Kenapa? Karena ada cost dari departemen sebelumnya. Cost from preceding department. Ini 24960, terus ini unit equivalent-nya 500, totalnya ini. Oke? Sudah sampai sini? Paham? Ya. Lalu di sini sekarang alokasi biayanya. Alokasi biayanya sini from beginning inventory 10.143, masukkan aja langsung total yang ini. Ya. Masukkan. Kemudian cost complete this period, materials, labor dan overhead. Ini beginningnya 180 kalikan persentase yang apa nih? Belum, Bu. Belum. Ya, persentase yang belum, lihat. Ini kan 40, 20, 20. Berarti yang belum 60, 80, 80. Dapat, kalikan cost per unitnya, dapat ini. Kemudian started and completed, 400, kalikan 100%, dapat 400, kalikan total biayanya, dapat 37. Maka total biaya yang ditransfer ke finished goods, karena ini departemennya cuma 2, berarti di departemen 2 dia departemen terakhir. Gitu. Ya, maka pasti ke finished goods jadinya. Ini. Oke. Kemudian WIP. WIP-nya berarti ada lagi from preceding department, materials, labor, dan overhead. Kalikan persentase yang sudah. Oke. Kemudian kalikan biaya per unit, dapat ini. Sampai sini ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi ini adalah tadi kita belajar bagaimana pencatatan akuntansinya untuk proses costing dengan metode FIFO, di mana dia ada beberapa departemen. Ya, bedakan di sini adalah departemen 1 dan departemen berikutnya. Ya, kalau departemen 1, dia waktu menghitung cost equivalent nggak ada kolom apa? Kolom apa? Waktu menghitung cost equivalent unit tidak ada from preceding department, ya kan? Kemudian kita mencatat tadi, sambil kita ulangin, waktu menghitung cost equivalent, cara mencari data yang beginning inventory-nya, maka equivalent unitnya adalah caranya kalikan dengan persentase yang belum. Kemudian cara mencari
berapa equivalent unit started and completed, itu adalah dari Yang ditransfer dikurang persediaan awal. unit yang ditransfer dikurangi dengan persediaan awal. Lalu equivalent unit untuk ending inventory adalah kalikan Persediaan akhir kali persentase yang sudah. persediaan akhir kalikan persentase yang sudah. Good. Kemudian di ciri pertama kan FIFO. Kemudian ciri kedua mencari cost per unit equivalent adalah hanya, kamu perlu perhatikan, hanya cost added during the current period dibagi unit equivalent. Karena nanti pakai metode rata-rata beda, ya. Saya penekanan-penekanan yang di situ kamu harus paham supaya kamu nanti masuk ke yang periode masuk ke yang konsep berikutnya kamu lebih cepat karena tahu bedanya di mana kuncinya konsepnya, ya. Ini FIFO dia hanya cost during the period dibagi dengan unit equivalent, ya. Itu. Nah, sebelum saya masuk ke LIFO, ke average, saya masuk di situ, kalau kamu lihat di buku, ya, ada satu lagi, ya, itu adalah, ini finish good sudah, nah, ada penambahan kuantitas saat ditambahkan materials. Ya, maksudnya ini apa? Ini pasti di departemen berikutnya. Ya, jadi ini kamu logikanya pakai departemen berikutnya, bukan departemen 1. Kemudian contohnya apa, Bu? Misalkan kamu kerja di perusahaan yang membuat sirup, misalkan di ABC. Ya, perusahaan yang membuat sirup. Nah, kalau di perusahaan yang membuat sirup, itu dia proses buatnya adalah pertama air, ya kan? Kemudian airnya dikasih gula. Misalkan air dikasih gula di departemen 1, direbus. Nah, matang, pindah ke departemen 2. Departemen 2 itu adalah departemen pewarnaan. Di departemen 2, selain air dikasih gula masuk tadi materialsnya, dia juga ada ditambah warna, ya enggak? Supaya jadi berwarna. Warnanya itu, bentuknya itu, pewarnanya cair. Sehingga logikanya, itu nanti hasilnya jadi tambah banyak enggak? Sirupnya. Misalkan, saya ngerebus air 1 liter, dikasih gula 1 kilo. Jadi 1 liter. Atau berkurang ya, misalkan. Terus saya pindah nih ke departemen kedua untuk pewarnaan. Dikasih warna, setiap 1 liter air gula itu akan ditambah pewarnanya adalah sebanyak misalkan 300 mili. Sehingga saya tanya, berarti sekarang saya punya larutan sirup itu jadi berapa? 1,3 liter. 1,3 liter. Ya. Jadi ini adalah kasus di mana ada penambahan kuantitas saat ditambahkan materials. Contohnya di perusahaan sirup, perusahaan saus, perusahaan minyak wangi. Ya. Minyak wangi itu mungkin dia nambah terus ada yang menguap juga. Ya, tapi dia logikanya kayak gitu. Jadi ini kapan dipakainya adalah di perusahaan di mana waktu ke departemen berikutnya ada penambahan kuantitas saat ditambahkan materials. Efeknya apa? Berarti saya nambahkan tadi ditambah pewarna itu jadinya jumlah larutannya jadi lebih banyak ya. Padahal biayanya kan tadi tetap. Akhirnya efeknya apa? Biaya per unitnya akan jadi lebih gimana? Biaya per unitnya akan jadi lebih kecil. Menurun. Iya, menurun. Betul. Oke? Ya, ini logikanya aja. Ini contoh-contoh seperti ini pasti dia masuknya di departemen berikutnya. Bukan di departemen 1. Karena penambahan kuantitas saat ditambahkan material. Ya. Nah, sehingga kamu logikanya buatnya adalah buat job
cost of production report-nya adalah untuk departemen selanjutnya, bukan di departemen 1. Berarti apa? Buatnya pasti ada, waktu menghitung equivalent unit, pasti ada kolom tambahan from preceding department, ya nggak? Kemudian waktu membuat cost per unit equivalent, itu ada from preceding department, ya kan? Nanti di yang cost of production report-nya juga beda bentuknya, karena ini adalah departemen berikutnya, ya. Oke, di sini dicontohkan, ya. Ini adalah perusahaan sirup. In the manufacture of soft drink, the syrup is often produced in one department and carbonated water added in a subsequent process. Jadi di departemen pertama dibuat sirupnya, lalu dikasih air karbonasi di departemen berikutnya. The addition of carbonated water increase the total volume of liquid product to be accounted for. Ya, sehingga jumlahnya, volumenya nambah. Increasing the quantity of liquid dilutes the amount of syrups in each gallon, which in turn reduce the amount of prior department cost in each gallon of product produced. Ya, jadi karena jumlah unitnya jadi nambah karena ada cairan baru itu, maka biaya per unitnya jadi lebih kecil. Ya. Sekarang contohnya di sana, ini ada datanya terkait dengan persediaannya. Ya. WIP awal 800, kemudian gallon received from pigment department, departemen sebelumnya 2000, gallons of latex paste added in mixing department, ini berarti kamu di departemen 2, ya, di mixing department, itu ada edit 4.000. Gallon transfer to canning department 5.800. Gallon WIP ending 1.000. Ya, berarti ini 800 persediaan awal ditambah dari departemen sebelumnya 2.800. Terus ada tambahan 4.000. Jadinya berapa? 6.800. Dari 6.800 ditransfer ke departemen berikutnya 5.800. Maka ada persediaan akhir 1.000. Beda ya di sini ya. Kenapa? Karena ada ini nih. Gallon of latex base added in mixing department 4.000. Kalau yang tadi kamu cuma punya 800 persediaan awal ditambah yang masuk dari departemen sebelumnya 2.000. Lalu ditransfer ke departemen berikutnya. Lalu persediaan akhir. Kalau di sini ada tambahan materials, ya. Oke. Lalu ini datanya based on the amount of production, the cost of production report for March, WIP beginning di April, ya. Berarti ini ending inventory karena ini production report untuk March, WIP beginning inventory untuk April, ini data April ya. Sorry, ini persediaan awal. 80% complete to materials, but only 25% to conversion cost. Berarti apa? Labornya berapa persen? Ya, bab 2, konsep biaya, conversion cost, isinya apa aja? Conversion cost isinya adalah FOH dan direct labor ya, Bu? FOH dan direct labor, benar. Berarti ini 25% untuk FOH dan 25% juga untuk labor. Ya, jadi dia munculnya soalnya cuma begini doang bilangnya. 80% materials, 25% conversion cost. Bu, labornya nggak ada. Ada. Bu, FOH-nya nggak ada. Ada. Karena dia ngomong conversion cost. Ya. Kemudian ending inventory, ini tadi kan awal. Ya. Ending inventory dibilang materials complete. Berarti 100%. And 50% complete to conversion. Berarti 50% labor, 50% untuk FOH. Lalu data biayanya, WIP beginning, ini. Kemudian cost added to process during current period,
Mana nih? Saya cepetan ininya. 12.000 untuk from preceding department, karena ini departemen berikutnya, materials 16.940, labor 3660, dan FOH 7320. Langkah pertama, buat unit ekuivalen. Ya, karena ini departemen berikutnya pasti ada 4. Ingat, persediaan awal dikalikan dengan persentase yang belum. Belum, ya. Jadi udah tahu ya angkanya ya. Persediaan awalnya berapa? Di sini. Persediaan awalnya 800. Kalikan persentase yang belum dari beginning. Di sini dibilang PIP April 80%, materials 25%, conversion. Kalikan 80%, berarti yang belum 20%. Kemudian 25% yang belum 75%. Ya. Kemudian unit yang di started and completed 5.000. Dari mana 5.000? Dari mana? Coba. Dari mana 5.000 angkanya? 5.800 kurang 800. 5.800 kurangi 800. Unit yang ditransfer ke departemen berikutnya dikurangi persediaan awal. Betul. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ending inventory 1.000 dikalikan persentase yang sudah, ya. 50% untuk conversion. Materialsnya sudah selesai 100%. Ya, maka di sini 1.000, 500. Dapat. Kemudian sekarang bagi biayanya hanya yang cost added during the current period dibagi dengan unit equivalent. Cost added berarti yang ini doang ya. 12.000, 16.940, 3660, 7320. Ini metode FIFO, ya. Oke, dibagi, dapat, lalu buat kartu biaya. Nah, kartu biayanya perhatikan. Di sini ada bedanya dikit. Ya, di bagian awal, quantity schedule. Quantity schedule, kita lihat di sini beginning inventory, receive from department sebelumnya, added to process in mixing department. Nih ada tambahan ini, ya. Kemudian persentasenya sama, biayanya yang beginning, kemudian added, lalu unit equivalentnya tadi udah dihitung, lalu cost per unitnya, cost added dibagi unit equivalent. 12.000 bagi 6.000, 2.000, 2 dan seterusnya. Ya. Kemudian sekarang yang alokasinya. Alokasinya kita lihat yang ditransfer ke departemen berikutnya dari bagian inventory-nya ini ya 3395 langsung. Kemudian persediaan awal dikalikan persentase yang belum, kalikan cost per unitnya masing-masing, dapat. Lalu started and completed 5.000, 100%, kalikan total cost-nya 6,55, dapat. Lalu persediaan akhir. Ya. Cost from preceding, materials, labor, overhead. Oke. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, sekarang saya mau masuk ke metode rata-rata. Ya, perhatikan. Untuk metode rata-rata atau average cost, bedanya dengan FIFO adalah, pertama,
waktu menghitung unit ekuivalen. Ya. Ini itu jurnal. Oke. Ini dengan average cost method ya. Ya. Ini tadi kita pakai contoh yang sama tapi pakai metodenya beda. Ya. Di sini tadi sama departemennya 2, cutting dan assembly. Ini persediaan awalnya, unit yang di-started-nya, unit ditransfer ke departemen berikutnya, unit persediaan akhir. Datanya sama persis dengan yang tadi. Di sini data biayanya, ya, hanya bedanya kita sekarang pakai average. Pertama, waktu menghitung unit ekuivalen. Kalau tadi FIFO, unit ekuivalen, menghitung ada persediaan awal dikalikan persentase yang belum. Ya kan? Lalu ada unit transfer ke departemen berikutnya dan diselesaikan. Kemudian unit ending. Kalau pakai average, ya, dia hanya memperhitungkan unit yang diselesaikan di periode itu ditambah dengan persediaan akhir. Satu bedanya. Itu unit ekuivalen. Ya. Jadi kita lihat di sini, kayaknya kosong ini. Ya, di sini unit ekuivalennya. Kamu lihat, bunyinya beda. Dia cuma 2 isinya. Equivalent unit transfer out dan equivalent unit ending inventory. Cuma lihat unit yang ditransfer ke departemen berikutnya ditambah ending inventory. Maka lihat datanya di sini. Unit yang ditransfer ke departemen berikutnya 500. Ya, jadi bukan unit yang diproses dan diselesaikan. Ya, karena kita pakai average. 500 langsung masukin 500 semuanya karena transfer out. Nggak peduli di bagian materials, labor, atau overhead. Lalu ada equivalent unit ending inventory. Nah, equivalent unit ending inventory sama. Kalikan ending inventory dengan persentase ending inventory kalikan persentase yang apa? Sudah. Yang sudah. 200 kalikan ending inventory-nya. Coba kita lihat with respect to ending inventory. 60% materials. 200 kali 60. Kemudian di ending inventory-nya 20% labor, kemudian FOH 40%. 60, 20, 40. Kita lihat. Ya, 200 kali 20. Berapa tadi? 60. Ya, 120. Kemudian 200 dikalikan 20 berarti 40 dan 200 dikalikan FOH-nya 80. Ya, itu. Ini mencari unit ekuivalen. Jadi dia cuman unit transfer out ditambah dengan ending inventory yang dikalikan persentase yang sudah. Kemudian menghitung biaya per unit ekuivalen. Nah, di sini nih beda juga. Kalau tadi metode FIFO hanya memasukkan biaya yang mana? Cost added, ya kan? Cost added during the current period. Tapi kalau average rata-rata pakai persediaan awalnya biayanya masukkan, tambahkan dulu baru dibagi unit ekuivalen. Jadi ini materials tambahkan 1892 di sini, tambahkan 1308 lalu dibagi dengan unit ekuivalennya. Labor tambahkan dulu 400 ditambah 5.000 lagi. Overhead 706 tambah 7904. Oke.
Ya, di sini. Itu perbedaan yang kedua. Jadi perbedaan pertama tadi mencari unit ekuivalen, dia hanya pakai unit transfer out ke departemen berikutnya ditambah ending inventory kalikan persentase yang sudah. Ya, mencari biaya per unit kalikan dengan tambahkan dulu biaya dari beginning inventory. Oke, baru buat kartu biayanya. Nah, di sini sama. Nah, di sini Bu, kok ini persentasenya nggak ada Bu? Nggak ada, karena nggak akan dipakai. Boleh sih ditulis, boleh, tapi nggak usah dipakai nanti. Ya, sini cuma yang endingnya aja. Ini sama persis, ini biayanya sama persis, unit ekuivalennya tadi udah dihitung, terus saya besarkan dikit. Dapat cost per unitnya, ingat cost per unitnya nggak 13.606 begini, tambahkan dulu dengan tadi, ya kan? Nih, masukkan. Ya, kemudian lihat nih, alokasi biayanya. Transfer to assembly, ya, langsung 500 unit. Transfer out, ya, langsung 500 unit, dikalikan biayanya ini, 550 total, selesai. 25.000. Lalu ending, ini ending, kalikan persentase yang sudah, kalikan biaya per unit. Selesai. Ini departemen 1. Ada yang mau tanya? Kalau kamu paham yang Vivo, kamu gampang paham yang ini. Karena udah tahu bedanya. Gitu. Gimana? Sampai sini bisa ngikutin? Ada yang mau tanya sebelum saya lanjut? Departemen berikutnya. Halo? Jelas semuanya sampai sini? Jelas, Bu. Oke, good. Ya, karena kamu bab 6 ini harus paham banget. Kalau enggak, nanti bab 7-nya kamu berat. Ya. Oke. Nah, ini jurnalnya. Ya. Ingat kalau
Oke? Ada yang mau tanya? Kalau yang tadi, yang ada penambahan, sebenarnya sama juga intinya, ya, cost edit. Ya, kalau tadi yang sirup ditambah pewarna, berubah, intinya sama. Pertama, tadi unit equivalent transfer out, semuanya tambah ending inventory dikalikan dengan persentase yang sudah, lalu ada biayanya, ya, intinya sama. Kamu kalau sudah paham konsepnya, bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya, Bu. Hmm. Kalau misalnya ada, ini kan kita contohnya ada 2 ya, Bu. Kalau misalnya di soal nanti ada 3, berarti kita harus bikin 3 production report gitu ya, Bu? Tapi soal ujiannya pasti, itu adalah dimintanya pasti di departemen, satu departemen. Entah dia departemen 1, entah dia departemen berikutnya, atau yang terakhir. Ya kan, kalau departemen berikutnya dan terakhir kan sama. Nanti soalnya digabung sama di bab 7 kasusnya kalau ada produk yang hilang. Itu. Itu aja. Tapi intinya dia pakai metodenya apa? FIFO apa average. Terus dia ada di departemen berapa. Pokoknya konsepnya kamu harus paham itu tadi. Oke? Ya. Baik, Bu. Nah, kalau kamu lihat contoh soal, ya, saya minta kamu kerjakan E63 sampai E68. Ya, jadi di sini ada 6 soal. 63 itu adalah pakai first department FIFO, yaitu Shankar Manufacturing Company. Ya. Kemudian E64 itu FIFO second department. E65 FIFO tapi ada tambahan materials. Kemudian E66 itu average first department. Kemudian E67 average second department. Lalu E68 average increase quantity. Ya. Nah, 6 soal ini itu sebetulnya kamu bisa buat latihan, semuanya dikerjakan dengan FIFO, semuanya dikerjakan dengan average. Jadi kamu punya itu variasi berapa tuh? 12. Ya, saya yakin kalau kamu kerjakan sendiri 6 soal ini dengan konsepnya diganti, itu kamu paham banget. Gitu. Ya. Saya sih kepinginnya minggu depan itu meskipun kamu jatahnya online, saya kepinginnya offline. Tapi terserah kamu. Supaya saya bisa lihat benar-benar kamu paham apa enggak. Kira-kira kamu bisa nggak kalau offline minggu depan? Ini sih, Bu, karena kita kan jadwalnya offline, jadi kita harus mungkin izin dulu gitu kali ya, Bu, atau cari kelas yang kosong. Jadi harus izin dulu. Terus yang kedua, teman-teman kami udah ada yang pulang kampung, Bu. Oh gitu. Nah, kamu kosnya gimana jadinya? Jadi kosnya kemarin doang yang sebulan. Bulanan ya? Iya. Oh gitu. Ya. Oke. Nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu kira-kira nggak bisa. Kalau misalnya itu nanti kabari aja ya. Kalau misalnya, Bu, kita tetap mau offline gitu. Nanti saya iniin. Ya. Oh iya, baik, Bu. Ya. Karena kalau akuntansi biaya itu kamu memang harus, selain harus banyak latihannya juga kamu konsepnya harus kuat banget gitu ya. Tolong latihannya semuanya dikerjakan, dan tadi saya bilang 6 soal ini kamu bisa kerjakan semuanya pakai FIFO, lalu semuanya pakai average. Jadi kamu punya 12 variasinya gitu. Mungkin kalau yang
yang 3 soal pertama kan FIFO, lalu 3 soal terakhir itu average. Mungkin kalau dibalik dikerjakannya, misalkan yang soal pertama itu kamu kerjakan FIFO juga, lalu average juga, mungkin angkanya nggak bulat nanti pas lagi average-nya. Atau sebaliknya yang average, yang 3 soal terakhir, setelah kamu kerjakan average, kamu kerjakan juga dengan FIFO, mungkin juga tadi nggak bulat. Tapi nggak apa-apa. Ya, gitu aja ya. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak semuanya. Sehat-sehat. Ingat, kamu harus latihan sendiri. Kamu coba harus paham konsepnya karena minggu depan